Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hairunisa dengan NIM 2024010101575. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari beberapa materi penting dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia untuk memenuhi ujian tengah semester. Materinya terdiri dari sejarah perekonomian Indonesia, sistem perekonomian Indonesia, pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, kemiskinan dan kesenjangan, konsep ketahanan pangan, analisis industri, serta kebijakan moneter. Semua materi ini saling berkaitan karena membahas bagaimana kondisi ekonomi Indonesia berkembang dari masa ke masa dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang. Pada masa kolonial, kegiatan ekonomi lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah, sehingga masyarakat Indonesia belum dapat menikmati hasil kekayaan alam secara maksimal. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai melakukan berbagai upaya pembangunan ekonomi untuk memperbaiki kondisi negara. Pada masa Orde Lama, kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil karena tingginya inflasi dan kondisi politik yang belum kondusif. Kemudian, pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus pada pembangunan ekonomi, peningkatan produksi, dan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi mulai meningkat. Setelah memasuki era reformasi, Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi serta teknologi modern. Dari sejarah tersebut, terbentuklah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan sistem kapitalis maupun sosialis, melainkan menggabungkan keduanya dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian negara. Namun, masyarakat dan pihak swasta juga diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila menekankan nilai kebersamaan, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Seiring berjalannya waktu, struktur ekonomi Indonesia juga mengalami perubahan. Dahulu, sektor pertanian menjadi sektor utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan masyarakatnya. Namun saat ini, sektor industri dan jasa mulai berkembang lebih pesat. Perubahan struktur ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menuju negara yang lebih modern dan berkembang. Walaupun demikian, sektor pertanian tetap memiliki peran penting terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat, Indonesia tentunya masih menghadapi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan merupakan kondisi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Sedangkan kesenjangan adalah perbedaan tingkat kesejahteraan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Masalah ini dapat terjadi karena tidak meratanya pembangunan, perbedaan pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan bantuan sosial, dan memperluas pembangunan
hingga ke daerah terpencil agar kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata. Dalam mendukung kesejahteraan masyarakat tersebut, ketahanan pangan juga menjadi hal yang sangat penting. Ketahanan pangan adalah kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Negara yang memiliki ketahanan pangan yang baik akan lebih stabil secara ekonomi maupun sosial. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor pertanian sehingga perlu menjadi produksi pangan agar tetap stabil. Pemerintah dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas pertanian, penggunaan teknologi modern, menjaga kestabilan harga pangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Dengan ketahanan pangan yang baik, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan risiko krisis pangan dapat diminimalkan. Selain sektor pertanian, sektor industri juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Analisis industri dilakukan untuk melihat perkembangan sektor industri, tingkat produksi, persaingan usaha, serta kontribusinya terhadap perekonomian negara. Industri dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perkembangan industri juga membuat Indonesia mampu menghasilkan berbagai produk yang dapat dipasarkan di dalam maupun luar negeri. Namun, perkembangan industri harus tetap memperhatikan lingkungan dan kesejahteraan tenaga kerja agar pembangunan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah juga menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga kestabilan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter antara lain yaitu untuk menjaga inflasi, menjaga nilai tukar mata uang, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi terlalu tinggi, harga barang akan naik dan daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi sedang melemah, pemerintah dapat menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih aktif melakukan konsumsi dan investasi. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua materi dalam perekonomian Indonesia yang telah saya dan teman-teman pelajari saling berhubungan satu sama lain. Sejarah ekonomi memberikan gambaran mengenai perjalanan pembangunan Indonesia dari masa ke masa. Sistem ekonomi Indonesia menjadi dasar dalam mengatur kegiatan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi menunjukkan perkembangan pembangunan nasional. Namun, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan pemerataan agar masalah kemiskinan dan kesenjangan dapat dikurangi. Ketahanan pangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, sedangkan sektor industri membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Selain itu, kebijakan moneter berperan menjaga kestabilan ekonomi agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tentunya hal tersebut dapat terlaksana dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Indonesia diharapkan mampu mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Sebagai generasi muda, kita juga perlu memahami kondisi perekonomian Indonesia agar dapat berkontribusi dalam pembangunan negara di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.